Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Big Data Technology. Materi kali ini kita akan membahas mengenai finding similar items. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang finding similar item, di mana ada near neighbor search, ada sampling of document, kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami teori tentang dasar finding similar item ya. Bahan kajiannya terkait pertama definisi kategori similar item, metode search dokumen, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan finding similar item, near neighbor search, sampling of document, mulai kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Similar item itu ada masalah. Yang pertama, cari pasangan item yang muncul bersama sebagian besar dari waktu kemunculannya. Meskipun tidak ada item yang muncul di banyak keranjang, item tersebut dianggap mirip ya. Pemodelannya setiap item adalah satu set keranjang di mana dia muncul. Jadi masalahnya menjadi temukan himpunan serupa, tapi kita membutuhkan definisi untuk seberapa mirip dua set himpunan tersebut. Pertama kita menggunakan the jacket measure of similarity, di mana kesamaan himpunan S dan T adalah perbandingan besar irisan dan gabungan S dan T. Di mana di sini ada similarity C1 dan C2. Kalau kita lihat di sini adalah terkait dengan S, dia adalah irisan dari T dibagi S gabungan dari T. Itu adalah sama dengan kesamaan jacket. Himpunan lepas kesamaan memiliki kemiripan 0 dan kemiripan himpunan dengan dirinya adalah 1. Contoh lain kesamaan himpunan 1, 2, 3 dan 1, 3, 4, 5 adalah 2/5. Aplikasi penyaringan kolaboratif produk serupa jika dibeli oleh banyak pelanggan yang sama. Misalnya ketika kita film dengan genre yang sama, biasanya disewa oleh kelompok pelanggan Netflix yang serupa. Seorang pelanggan dapat mengajukan barang yang mirip dengan barang yang sudah dia beli. Tampilan ganda mewakili pelanggan, misalnya Netflix menurut kumpulan film yang mereka sewa. Pelanggan serupa memiliki sebagian besar pilihan yang sama. Seorang pelanggan dapat mengajukan barang yang dia beli oleh pelanggan yang serupa, tapi tidak mereka beli, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah aplikasi similar dokumen, di mana dengan kumpulan dokumen misalnya halaman web, temukan pasangan dokumen yang memiliki banyak teks yang sama. Misalnya website atau situs cermin atau cermin perkiraan atau plagiarisme, termasuk kutipan besar menggunakan artikel berita di situs berita. Bagaimana Anda merepresentasikan sebuah dokumen sehingga mudah untuk dibandingkan dengan yang lainnya. Kasus khusus mudah, misalnya dokumen identik atau satu dokumen berisi kata demi kata di dokumen lain. Kasus umum di mana banyak bagian kecil dari satu dokumen tampak rusak di dokumen lain, itu sulit ya, seperti itu. Mewakili dokumen dengan kumpulan herpes zosteria atau keygram, di mana sebuah key single atau keygram untuk dokumen adalah urutan K karakter yang muncul dalam dokumen tersebut. Misalkan contohnya K sama dengan 2, dok AB CAB, himpunan sirap AB BCCA. Pada saat itu masalahnya DOC menjadi menemukan set yang serupa seperti itu. Ini adalah roadmap yang ada di mana di sini adalah similar customer, ada similar product, di sini ada dokumen, ada teknik sampling, di mana ini ada satu set himpunan. Kita menggunakan teknik min hashing. Jadi di sini kita lanjutkan dengan signature, di mana untuk tekniknya Anda menggunakan locality sensitive hashing, sehingga akan diketemukan bucket containing mostly similar item atau set ya, di mana kita menggunakan face recognition dan entity resolution. Kita lanjutkan dengan min hashing. Misalkan elemen dari setiap himpunan dipilih dari himpunan universal dan dari n elemen, di mana ada E0, E1 dan En-1. Pilih permutasi acak dari n elemen, maka nilai min hash dari himpunan S adalah elemen pertama dalam urutan permutasi, yaitu anggota dari S. Contoh misalkan himpunan universal adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan urutan permutasi yang kita pilih adalah 3, 5, 4, 2, 1, maka nilai hash dari himpunan 2, 3, 5 adalah 3. Himpunan 1, 2, 5 hashnya adalah yang kelima. Contoh lain adalah 1, 2 hashnya yang kedua karena 2 muncul sebelum 1 dipermutasikan. Selanjutnya terkait dengan min hash signature, kami menghitung tanda tangan dengan memilih daftar M permutasi dari semua elemen yang mungkin.
biasanya M akan menjadi sekitar 100. Tanda tangan dari himpunan S adalah daftar nilai min hash dari S untuk setiap permutasi M secara berurutan. Contoh himpunan universal, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan nilai M sama dengan 3 dan permutasinya adalah P1, 1, 2, 3, 4, 5, P2, 5, 4, 3, 2, 1, dan P3, 3, 5, 1, 4, 2. Tanda tangan dari S memiliki himpunan 2, 3, 4 adalah 2, 4, 3. Selanjutnya di sini adalah min hashing and jacket extent, hubungan yang mengejutkan jika kita memiliki sebuah permutasi secara acak. Probabilitas bahwa itu akan menghasilkan nilai min hash yang sama untuk dua himpunan adalah sama dengan kesamaan jacket dari himpunan tersebut. Jadi jika kita memiliki tanda tangan dari dua himpunan S dan T, kita dapat memperkirakan kesamaan jacket dari S dan T dengan fraksi nilai min hash yang sesuai untuk dua himpunan yang setuju. Contohnya di sini adalah himpunan universal adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dengan nilai M sama dengan 3 dan permutasinya adalah P1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan P2, 5, 4, 3, 2, 1 dan P3, 3, 5, 1, 4, 2. Tanda tangan dari S memiliki himpunan 2, 3, 4 adalah 2, 4, 3. Tanda tangan dari T memiliki himpunan 1, 2, 3 adalah 1, 3, 3. Nah, kesimpulannya jadi kita akan melanjutkan terkait dengan implementing min hashing, menghasilkan permutasi dari semua alam semesta objek tidak mungkin. Sebaliknya simulasikan pemilihan permutasi acak dengan memilih fungsi hash acak H. Kita berpura-pura bahwa permutasi bahwa H mewakili menempatkan elemen E pada posisi H himpunan E. Tentu saja beberapa elemen mungkin berakhir di posisi yang sama selama jumlah ember bucket yang besar. Kita dapat memutuskan ikatan sesuka kita. Untuk permutasi yang disimulasikan akan cukup acak sehingga hubungan antara tanda tangan dan kesamaan masih berlaku. Selanjutnya adalah terkait dengan algoritma for min hashing. Untuk menghitung nilai min hash untuk himpunan S sama dengan himpunan A1, A2 sampai AN menggunakan fungsi hash H, kita dapat mengeksekusi V sama dengan infinity for I sama dengan 1 to the N if H A1 kurang dari V dan V H A1 sama dengan HA1. Akibatnya V akan diatur ke nilai hash dari elemen S yang memiliki nilai hash yang terkecil. Selanjutnya kita akan melanjutkan terkait dengan algoritma for signature. Jika kita memiliki M fungsi H1, H2 sampai HM, maka kita dapat menghitung nilai M min hash secara paralel karena kita memproses setiap anggota S di mana ada for J 1 to M do Vj infinity for I 1 to do N for J 1 to do M if Hj A1 kurang dari Vj dan Vj sama dengan Hj A1. Example contohnya di sini terkait dengan himpunan S di mana ada 1, 3, 4 dan himpunan T 2, 3, 5 di mana di sini kita menggunakan himpunan HX itu X mod 5 dengan GX 2X plus 1 mod 5. Nah, kita akan memiliki H1 sama dengan 1, G1 sama dengan 3, H2 sama dengan 2, G2 sama dengan 0, H3 sama dengan 3, G3 sama dengan 2, H4 sama dengan 4, G4 sama dengan 4, H5 sama dengan 0, dan G5 sama dengan 1. Dimana kita akan menghasilkan signature untuk S itu adalah 1 dan 3 dan signature untuk T adalah 5 dan 2. Selanjutnya adalah locality sensitive hashing signature di mana sasarannya adalah membuat keranjang yang berisi sebagian besar item set yang serupa, kemudian bandingkan hanya item dalam ember yang sama. Pikirkan tanda tangan dari berbagai set sebagai metrik M dengan kolom untuk tanda tangan setiap set dari baris untuk setiap fungsi hash. Ide besarnya itu terkait dengan kolom hash metrik tanda tangan M beberapa kali. Atur agar hanya kolom serupa yang kemungkinan akan di hash ke bucket yang sama. Pasangan kandidat adalah memiliki hash yang setidaknya sekali ke bucket yang sama seperti itu. Selanjutnya di sini adalah partition into band, di mana di sini ada B band, di sini ada matrix M, di sini adalah R row per bandnya seperti itu. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di sini adalah partition into band yang kedua. Untuk setiap band hash bagiannya dari setiap kelompok ke tabel hash ke K buckets. Pasangan kolom kandidat adalah pasangan yang hash ke bucket yang sama atau setidaknya satu band. Kalau kita lihat di sini, ini ada bucket, ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada matrix, di mana satu matrix itu akan berpasangan ke bucket ya seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, ada 7. Jadi di sini ada baris 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris dan 1 band seperti itu. Sekian referensi dari untuk pertemuan kali ini dari Slayer Finding Similar Item. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.